strategi yang diambil. Karena mau tidak mau Nabi Muhammad pasti akan melewati lembah Hunain tersebut. Nah nanti kalau sampai di lembah Hunain sudah dikepung sama pasukannya Malik ibnu Auf ini, maka kemudian mengajak rombongannya atau pasukannya itu untuk keluar bersama-sama nyerang Nabi Muhammad dan pasukannya secara serentak. Maka ketika umat Islam sampai ke Wadi Hunain, dan saat itu masih di waktu pagi, maka ketika mereka sampai, mereka dikejutkan dengan pasukan yang luar biasa. Jadi pasukan yang sudah menempati lorong-lorongnya, tempat-tempat itu semua sudah dikepung sama orang-orang musyrik, kemudian menyerang orang Islam. Dan ketika diserang secara serentak, akhirnya umat Islam itu lari berantakan, pergi satu sama lain, kembali lari, melarikan diri daripada musuh. Dan dalam riwayat disebutkan ketika dalam perjalanan menuju ke peperangan tersebut Hunain, ada beberapa daripada sahabatnya Rasulullah SAW dikatakan waqad kana ba'dhum qala nadhran ila kathratu jais. Jadi karena pasukan yang dibawa sama Nabi Muhammad itu jumlahnya banyak, ada yang bicara dan juga mengira seraya berkata apa, lan naghlubal yawm, hari ini kita nggak mungkin kalah. Jadi sebetulnya pelajaran Hunain ini penyempurna daripada peristiwa perang Badar. Nanti hikmah yang kita bisa ambil ini penyempurna daripada hikmah yang kita pelajari di peristiwa Badar. Nah ini para sahabatnya Nabi yang berkata demikian. Saat itu di perang Badar jumlah mereka sedikit, 316-317 orang. Yang jumlahnya sedikit aja ngelawan orang yang jumlahnya ribuan, itu bisa kalah orang-orang musyrik. Lah apalagi yang hari itu Nabi Muhammad bawa 12.000 orang. Jadi karena ngelihat banyaknya pasukan, mereka mengira apa, kita nggak mungkin kalah hari ini. Tiba-tiba baru masuk lembah Hunain dikejutkan dengan pasukannya Malik ibnu Auf yang menyerang dari berbagai macam penjuru. Mereka semua kaget sampai akhirnya lari terbirit-birit menjauh daripada musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wanhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhatal yamin. ثم نادى في الناس إلي يا عباد الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. رواه مسلم عن العباس رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمته وأنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ولم نفارقه وهو على بغلة له بيضاء. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام نادي أصحاب السمرة، وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي يا أصحاب السمرة. قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك، وأقبلوا يقتتلون مع الكفار. وكان النداء يا للأنصار، وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قتالهم قائلا الآن حمي الوطيس ثم أخذ حصيات من الأرض فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا وربي محمد. وقذف الله في قلوب المشركين الرعب فانهزموا لا يلوي واحد منهم على أحد. وأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، فما رجع الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. Kemudian dilanjutkan di sini, maka ketika diserang secara tiba-tiba banyak yang lari kembali ke arah balik, bukan kembali ke tempat, tapi mereka lari menjauh daripada musuh. Maka di situ Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada orang-orang Islam, kepada yang ikut serta dengan Nabi Muhammad SAW, ilayya, dipanggil sama Nabi, kembali, jangan kalian keluar daripada peperangan ini atau menjauh daripada musuh. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah,
Kemudian Nabi berkata, ana nabiyyu la kadzib, aku seorang nabi yang tidak berdusta. Ana ibn Abdul Muttalib, aku adalah putra daripada Abdul Muttalib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abbas, jadi pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dalam peperangan itu aku menyaksikan, saat itu aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Nabi Muhammad dan aku ikut serta melazimi bersama Nabi Muhammad SAW, aku dan Abu Sufyan ibnul Harith. Bukan Abu Sufyan ibnul Harb yang baru masuk Islam, tapi Abu Sufyan ibnul Harith ibn Abdul Muttalib. Dan kita berdua, kata Sayyidina Abbas, melazimi Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad SAW menunggangi sebuah baglah yang berwarna putih, atau bagal yang berwarna putih. Dan ketika orang-orang muslim diserang sama orang-orang kafir sampai akhirnya mereka lari, maka diceritakan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad itu justru malah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di atas baglahnya beliau lari menuju ke arah musuh, ke arah orang-orang musyrik. Seraya Sayyidina Abbas berkata apa? Dan aku memegangi tali daripada baglahnya Rasulullah SAW. Kenapa dipegang? Tujuannya supaya nggak cepat larinya. Dan Abu Sufyan ibnul Harith megangi bagian belakang, jadi supaya larinya nggak kenceng, karena Nabi Muhammad naik baglahnya dan menuju ke arah musuh dengan sangat kencang. Maka dipegang oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Abu Sufyan supaya larinya tidak kencang. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abbas, nadi ashabus sumrah, panggilkan ashabus sumrah. Sumrah ini sebuah pohon yang di situ dahulu tempat bai'ah atau perjanjian Ridwan di tahun Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad perintahkan kepada Abbas, panggil itu orang-orang yang pernah mengungkapkan ahad atau perjanjian dengan saya, atau disebut dengan ashabus sumrah. Wa kana rajulan sayyitan, dan Sayyidina Abbas ini adalah seseorang yang dikenal suaranya jahiran, jadi suaranya kencang, suaranya tegas. Maka fagultu bi'a'la sauti, maka beliau Sayyidina Abbas itu berteriak dengan suara yang keras manggil ashabus sumrah itu. Fawallah, kata beliau, ketika mendengar panggilannya Abbas ibn Abdul Muttalib, maka orang-orang itu lari. Ketika dengar panggilannya, dipanggil orang-orang tersebut, orang-orang itu kembali, yang tadinya lari menjauh dari musuh, kembali ke arah Nabi Muhammad, ke arah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Diibaratkan seperti apa? Seperti bagar, seperti sapi yang lari ke arah anaknya. Jadi mereka tadinya lari ketakutan, ketika dipanggil mereka kembali lari kencang semangat ke arah Nabi besar Muhammad SAW, seraya berkata ya labbaik ya labbaik, memenuhi panggilannya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka masuk ke arah musuh dan mulai berperang melawan musuh, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nida, yaitu syiar. Jadi orang kalau perang itu kan mesti ada kalau bahasa kita yel-yel lah, ada syiarnya yang dipakai. Saat itu syiar yang dipakai dalam peperangan ini ya lal ansar. Jadi mereka meneriakkan kalimat ya lal ansar, ya lal ansar. Wa asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur ila qitalihim, dan Nabi Muhammad kemudian melihat peperangan tersebut. Jadi para sahabat yang tadi sudah lari kembali masuk kepada musuh, melawan musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata al-an hamiyal watis, yaitu saat ini telah berkecamuk, jadi perangnya dahsyat, memanas situasinya. Jadi ungkapan kinayah, jadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam an syiddatil harb, jadi kinayah tentang perang yang sudah sangat berkecamuk atau dahsyat. Kemudian Nabi SAW mengambil batu-batu kecil dari tanah dan kemudian dilemparkan ke wajahnya orang-orang kafir, jadi ke tempatnya orang-orang kafir, seraya berkata in hazimu wa rabbi Muhammad. Dikatakan oleh Rasul SAW, musnahlah kalian demi Tuhan Muhammad. Jadi Nabi berdoa seraya melemparkan ke arahnya orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir saat itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut di dalam hatinya. Jadi mereka mendapatkan ketakutan yang luar biasa, kemudian mereka mundur satu dengan yang lainnya, dan orang-orang Islam terus memerangi mereka sampai akhirnya mereka lari ketakutan, meninggalkan orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam saat itu kembali kepada Rasul SAW membawa tawanan-tawanan. Jadi tawanan-tawanan itu dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan di dalam peperangan ini Rasulullah SAW kemudian mengiklankan, kasih tahu kepada para sahabatnya, man qatala qatilan, siapa yang membunuh. Jadi peperangan ini dia sampai
mengalahkan seseorang, lahu alaihi bayyinah, dan dia punya bukti kalau orang ini memang dia yang ngalahkan, maka falahu salabu, maka yang ada di badannya orang yang mati di medan peperangan, yang terbunuh oleh dirinya tadi, dibunuh, dia dapat bagian itu yang dipakai. Kalau ada pakaian perang, ada besi-besinya yang ada di badannya, dia akan diberikan kepada orang tersebut. Yang jelas, yang pasti harus ada bayinah, jadi bukti kalau betul dia yang mengalahkan orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. فروى ابن إسحاق وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد استلب أبو طلحة يوم حنين 20 رجلا وحده هو قتلهم. وروى ابن إسحاق وابن سعد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سليم بنت ملحان وكانت مع زوجها أبي طلحة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم سليم. قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك؟ وكان معها خنجر. فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: خنجر أخذته إن ندى مني أحد من المشركين بعجته به. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد والناس مجتمعون عليها، فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خالدا فقل له إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا. وفر مالك بن عوف ومن معه من رجالات قومه حتى وصلوا إلى الطائف فامتنعوا بحسنها وقد تركوا وراءهم مغانم كثيرة. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq wa ghairuhu dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Talha di hari peperangan Hunain itu telah mengalahkan sebanyak 20 orang sendiri. Jadi 20 orang sendiri mati di tangannya Abu Talha. Dan kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan itu beliau kemudian melihat salah seorang wanita daripada sahabiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Sulaim binti Malhan. Wa kanat ma'a zawjiha Abi Talha, dan saat itu dia bersama dengan suaminya yang bernama Abi Talha. Abi Talha tadi mengalahkan 20 orang. Nah, Ummu Sulaim itu ketika ada di medan peperangan, Nabi Muhammad kaget. Nanti kita juga akan pelajari bagaimana hukumnya perempuan yang ikut serta dalam peperangan ini, ada hukumnya. Jadi bukan terus dipahami ini wanita ikut perang, tidak. Nanti ada penjelasan detailnya wanita tersebut, bagaimana hukum seorang wanita yang ikut dalam peperangan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika melihat Ummu Sulaim kaget. Tanya, Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abi Talha, suaminya Ummu Sulaim itu kaget melihat Ummu Sulaim bawa belati di tangannya. Maka ditanya, ini belati buat apa? Maka dijawab oleh Ummu Sulaim, aku memang sengaja bawa ini. Kalau sampai memang ada yang mendekat kepada diriku mau mencelakai diriku, ya aku akan membela diriku dengan belati ini. Jadi untuk jaga-jaga dibawa oleh Ummu Sulaim. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau hukum yang bersangkutan dengan wanita keikutsertaan atau berada di ma'rakah, di medan peperangan. Kemudian Rasulullah SAW juga merewatin seorang wanita yang mati di tangan Khalid ibn Walid. Jadi orang-orang berkelumpul melihat ada seorang wanita yang meninggal dunia. Maka ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa ini? Dia seorang wanita ya Rasulullah, terbunuh di tangan Khalid ibn Walid. Maka Rasul SAW berkata kepada sebagian orang yang ada di situ, sampaikan kepada Khalid bahwasanya Rasul SAW melarangmu. Jadi dilarang dalam peperangan tersebut untuk membunuh baik itu anak atau wanita atau asifan, yaitu budak atau orang yang hidup dengan jaminan, yang yujawir. Nah, nanti apakah tidak boleh terus jadi secara mutlak wanita, anak semua nggak boleh dibunuh? Nanti juga di poin pembahasan ini akan dijelaskan secara detail. Tapi saat itu peristiwanya Rasulullah melihat ada perempuan yang terbunuh. Kenapa ini perempuan dibunuh oleh Khalid ibn Walid? Maka Nabi Muhammad bilang sama orang yang ada di situ, sampaikan kepada Khalid, Nabi Muhammad melarang membunuh anak atau wanita ataupun budak dalam peperangan tersebut. Maka
di saat itu orang-orang kafir sudah diberikan rasa takut sama Allah Ta'ala, diserang sama umat Islam, dan mereka mendapatkan rasa takut yang luar biasa. Dan nanti juga akan dijelaskan, ini yang dipanggil tadi, orang-orang yang dipanggil sama Ibnu Abbas itu yang kembali jumlahnya tidak lebih dari 200 orang. Tadi 12.000, kemudian ketika diserang secara serentak mundur. Ketika dipanggil lagi, yang kata Ibnu Abbas, mereka itu kembali seperti seekor sapi yang datang kepada anaknya. Itu jumlahnya nggak lebih dari 200 orang. Tapi 200 orang tadi dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musuh semuanya merasa ketakutan. Bahkan pemimpin mereka, Malik ibnu Auf, itu lari terbirit-birit, jadi menjauh. Pasukannya kalah, lari, dan Malik ibnu Auf pun bersama dengan rombongannya, pasukannya, mereka lari sampai masuk ke kota Taif, kemudian berlindung di sana, dan mereka meninggalkan banyak ghanimah. Jadi tinggalan perang, banyak ghanimah yang ditinggalkan oleh orang kafir Al-Quraisy, orang-orang kafir yang bersama dengan Malik ibnu Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghanaimi kulliha fa hubisat fil ji'ranah wa ja'ala 'alaiha Mas'ud bin Amr al-Ghifari wattajaha sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu ila Taif fa hasaruha wa ghadat Thaqif takdhufu al-muslimin min husuniha bin nabat fa qatala bidzalika nasun minhum wa dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hasarihi li Taif bid'ata asyara yawman wa qila bid'ata wa 20 yawman thumma badalahu ayyad tahila. Rawa Abdullah bin Amr annahu sallallahu a'lana fi ashabihi inna qafiluna insyaallah. Faqala ba'd ashabi narji'u wa lam naftatihu faqala lahum ughdu 'ala al-qital ay faqatilu in syi'tum faghudu 'alayhi fa asabahum jirah. Faqala lahum Rasulullah sallallahu inna qafiluna qadan fa'ajabahum dhalik fadhahika Rasulullah sallallahu. Walamma kafala Rasulullah aidan qala li ashabihi qulu ayibun taibun abidun li rabbina hamidun. Wa qala lahu ba'dhu sahabat ya Rasulullah ud'ullaha ala Thaqif. Faqala Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Qultu wa qad hadallahu Thaqifan ba'da dhalika biqalil faqad jaa wafduhum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati li'lani islamihim. Kemudian setelah para musuh itu sebagian lari dan pergi ke Taif dan berlindung di sana, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar rampasan perang atau ghanimah tersebut disimpan terlebih dahulu di Ji'ranah. Jadi nggak dibagikan sama Nabi Muhammad, tapi rampasan perang tersebut dikumpulkan di Ji'ranah. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan seseorang untuk mengawasinya. Jadi Nabi Muhammad menugaskan seseorang yang bernama Mas'ud ibnu Amrun al-Ghifari menjaga daripada rampasan-rampasan perang tersebut di Ji'ranah. Dan Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya menuju ke Taif dan mengepung orang-orang kafir tadi yang nyerang Nabi Muhammad, yang merangi Nabi Muhammad, yang dipimpin oleh Malik ibnu Auf, dikepung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Thaqif di saat itu mereka memanahi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi dipanahin, sehingga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad ada sebagian yang meninggal dunia dan terluka-luka. Dan Nabi Muhammad tetap duduk di Taif mengepung orang-orang kafir tadi selama beberapa belas hari lamanya. Dan ada riwayat juga yang menyebutkan bid'ah wa ishrina yauman, 20 sekian hari. Bahkan riwayat Anas ibnu Malik, Nabi Muhammad SAW saat itu menunggu atau mengepung mereka selama 40 hari lamanya. Wa inda ahli siyar khilafu fi dzalik. Faqila 20 yauman wa qila bid'atu asyar wa qila 18 asyar wa qila 15 asyar. Ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan 15, 18, ada yang menyebutkan 20 sekian hari. Anas ibnu Malik malah menyebutkan sampai 40 hari. Jadi dikepung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikepung oleh Nabi Muhammad SAW selama sekian hari, maka Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, Nabi Muhammad memberitahukan kepada para sahabatnya, inna qafiluna insyaallah, kita pergi sudah, kita tinggalkan, kembali sudah selesai peperangannya. Tapi sebagian daripada sahabatnya bilang apa? Kita kembali tanpa ada kemenangan, ini kan belum selesai. Kata Nabi Muhammad, ughdu alal qital, ai faqatalu in syi'tum, kalau kalian masih mau ya serbun, perangi sana. Maka mereka masuk, akhirnya apa? Tertimpa luka-luka, jadi kena anak panah dan lain sebagainya.
Maka Nabi SAW kemudian berkata apa? Besok kita kembali. Inna qafiluna gadan, besok sudah kita kembali. Fa'ajabahum dzalik. Maka para sahabat mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Maka Nabi pun tersenyum kepada mereka. Tadinya diajak pulang, bilang ini belum selesai, kembali luka. Kata Nabi, besok kita pulang. Ya Rasulullah. Maka Nabi akhirnya tersenyum dengan jawaban para sahabat-sahabat Rasul SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW kembali bersama dengan para sahabatnya, Muhammad berkata, katakanlah, jadi merintahkan para sahabatnya untuk berkata, aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Kita kembali bertaubat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Tuhan kita bersyukur. Wa qala lahu ba'du sahabah. Nah, ini dalil juga kalau ada orang yang biasa mengatakan orang Islam ini punya ghazawat, nyerang orang dan lain sebagainya, padahal nggak ada yang diserang kecuali mereka sudah punya keinginan nyerang Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kemudian juga lihat, perangnya umat Islam itu bukan perang karena hasud, bukan karena benci. Tidak ada kebencian kepada orang kafir, ada kebencian kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bisa jaga. Dan mereka mau nyerang, maka umat Islam yang pergi. Bukti kalau tidak ada heged, tidak ada hasad apa? Ketika selesai peperangan, para sahabat berkata kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk orang-orang Tsaqif. Maka apa doa Rasulullah SAW? Bukan Allahumma ahlikhum, ya Allah hancurkan mereka, binasakan, tidak. Doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi Tsaqifan, ya Allah berikanlah petunjuk, hidayah kepada kaum Tsaqif, wa'ti bihim, dan datangkan mereka kepadaku. Supaya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan tidak lama kemudian orang-orang Tsaqif datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akhirnya mengiklankan keislamannya, masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam dan mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukti kalau dalam peperangan tidak ada heged. Umat Islam nyerang musuhnya bukan karena heged. Kalau heged gak didoakan, malah harusnya minta sama Nabi Muhammad, doakan supaya mereka dihancurkan sama Allah. Tidak, tapi mereka malah minta doakan orang Tsaqif ya Rasulullah, dan didoakan sama Nabi Muhammad agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperempat. Biasanya kita kalau akhir Rebu ini ada Habib Ali Haddad yang berbicara tentang salaf dan dalam menyikapi akhir Rebu ini ya. Berhubung dia sekarang tidak ada di sini, tidak ada di Indonesia, dia di Hadramut. Nah, insyaallah ini akan diisi oleh Ustadz Muhammad bin Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul pada tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini dengan satu niatan yang mulia. Kita ingin meniru tradisi daripada orang-orang yang saleh. Dikatakan, in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Apabila kamu tidak bisa sama dengan mereka orang-orang yang saleh, maka berusahalah agar dirimu itu mirip dengan orang yang soleh. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam keserupaan dengan orang yang soleh, maka di situ terdapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau meneliti diri kita, apakah termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi, maka tinggal kita cocokkan aja diri kita. Selama ini aktivitas kita, pakaian kita, gaya hidup kita itu lebih mirip sama yang mana? Lebih mirip sama orang-orang yang beruntung, yang soleh, atau sebaliknya? Justru malah bertentangan dengan adat, tradisi, dan kebiasaan daripada orang-orang yang soleh. Hingga diceritakan sampai-sampai menyamakan pakaian dengan orang yang soleh itu adalah satu hal keberkahan tersendiri. Dalam kalam Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus, beliau mengutip dari kitab Tafsir Rawhul Bayan, beliau mengisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam
itu berlari sampai akhirnya menghindari daripada pasukan Fir'aun, sampai akhirnya beliau di tepi lautan. Maka ketika itu Bani Israel udah ketakutan, tapi Nabi Musa yang paling santai ada di situ. Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, kita ini pasti akan kena ini. Nabi Musa mengatakan kalla, enggak akan kena. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dia pasti akan ngasih petunjuk. Bani Israel tambah teriak lagi, kenapa? Berarti belum ada petunjuknya sekarang. Belum, nanti nunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya udah semakin dekat pasukan Fir'aun, petunjuknya suruh mukulkan tongkatnya ke laut. Akhirnya tongkat dipukulkan ke laut oleh Nabi Musa alaihissalam, lautan kemudian terbelah. Setelah itu berjalan, ini Nabi Musa menyusuri lautan tersebut, dan terbelahnya itu menjadi 12 bagian sesuai dengan 12 suku Bani Israel yang ketika itu ikut dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus jalan sampai akhirnya Nabi Musa bisa menyeberangi lautan. Fir'aun masih di tengah-tengah karena ngejar terus. Ketika itu ditutuplah lautan, dan semuanya ketika itu pasukan Fir'aun tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Bahkan Fir'aunnya sendiri itu mati. Ya, yang lain memang nggak ada jasadnya, dan Fir'aun itu ada jasadnya karena digunakan untuk pelajaran bahwasanya nih akhirnya mati juga. Dan dikatakan ada satu orang yang selamat. Kenapa satu orang itu selamat? Ternyata orang itu di hari itu dia pakai peci yang sama dengan yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi karena miripnya sama orang-orang yang soleh, akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun dia bersama dengan orang-orang yang ketika itu adalah orang-orang yang celaka. Dan karena itu alhamdulillah kita insya Allah di tempat ini siang ini udah menyerupakan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Semoga keserupaan kita dengan orang-orang yang soleh berlanjut dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam bagian kita sehari-hari, di dalam ketika kita mengadakan suatu acara pernikahan dan sebagainya, maka serupakan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Keberuntungan adalah ketika mengikuti mereka. Dan di antara tradisi orang-orang yang soleh, utamanya yang ada di Solo, yang udah pertama kali dirintis oleh almarhum Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Sulaiman Al-Habsyi, ada tradisi daripada salafun salihun, yaitu keluar untuk berdoa bersama pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dulu yang pernah kita dengar dari orang-orang kita sebelumnya, dulu ada pernah di Gajah Mungkur Waduk, itu pernah di Cokro Tulung Klaten juga, akhirnya sekarang ini ada di Tangmangu. Pokoknya keluar, itu tradisinya as-salafun salihun. Nah, kenapa kok harus ada keluar, kenapa enggak cukup di rumah dan lain sebagainya? Kita harus tahu bahwasanya keluar ini hukumnya bukan wajib ataupun sunnah. Keluar untuk safarnya ini. Tapi ketika niatnya silaturahmi, niatnya untuk pengajian, maka ini jadinya hukumnya perjalanan menuntut ilmu, yang tentunya di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang-orang kafir itu mereka senang tasya'um. Tasya'um itu menganggap kesialan tergantung karena sesuatu. Model-model kalau zaman sekarang ini, misalkan lihat burung gagak nggak berani keluar rumah. Kenapa? Kalau keluar rumah nanti kena musibah. Nah, itu model tasya'um itu. Nanti kalau terjadi apa, ini jangan keluar rumah, ini ada begini, ada begini. Itu termasuk model daripada tasya'um. Itu. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW, beliau kana yu'jibul fa'lul hasan. Nabi ini nggak senang tasya'um, justru sebaliknya. Justru lawannya, yaitu tafa'ul, yaitu mengambil husnudzon akan terjadi kebaikan dari sesuatu yang ada. Jadi ketika ada satu perjanjian dari orang kafir, ini pada orang kafir ketika itu, yang maju namanya Suhel. Tapi oh, ini perjanjiannya pasti akan lancar. Kenapa? Suhel dari kata sahal, sahal artinya mudah. Berarti akan diselenggarakan dengan mudah ini perjanjian ini. Itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu, fa'lul hasan. Dan ini juga yang ditiru oleh as-salafun salihun. Dulu mereka orang-orang kafir dulu, itu kalau udah shofar nggak berani keluar rumah. Mereka kadang-kadang nutup tokonya dan lain sebagainya. Utamanya Rebu terakhir bulan Shafar. Dan Nabi Muhammad mengatakan wala shafaro dalam hadisnya, artinya nggak ada keburukan karena Shafar. Dan akhirnya tradisi ini dilanjutkan oleh as-salafun shalihin. Mereka kalau Shafar, mereka keluar rumah, bukanlah orang jahiliyah kan nggak mau keluar rumah. Ini salaf malah keluar rumah, tapi keluar rumahnya bukan untuk lalai kepada Allah, bukan untuk lupa kepada Allah.
akan tetapi mereka keluar daripada rumah untuk berdoa. Mereka keluar dari rumah untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tradisi ini adalah termasuk tradisi Fa'lul Hasan. Itu menganggap insya Allah kalau keluar maka yang datang adalah satu hal yang sifatnya kebaikan. Maka tradisi ini adalah satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah di Solo masih eksis ini tradisi, diselenggarakan terus dan akan terus diselenggarakan di setiap tahunnya insya Allah sebagai bentuk peneladanan kepada orang-orang yang soleh. Pun juga di dalam kesempatan ini kita juga ayo kita ngikuti salaf, ngikuti Nabi Muhammad SAW dengan Fa'lul Hasan, senang husnudon dengan keadaan, senang husnudon dengan keadaan. Habib Alwi ketika beliau akan melaksanakan perjalanan ke Gresik untuk berjumpa dengan Habib Abu Bakar Gresik, ketika itu di perjalanan lihat ada acara pernikahan, ada acara pernikahan. Lah Habib Alwi mengatakan alhamdulillah, ini berarti perjalanannya akan jadi perjalanan yang membahagiakan. Kenapa? Pernikahan itu lambang farah, pernikahan itu adalah lambang kebahagiaan. Orang kalau menikah pasti bahagia, kecuali yang nikahnya dipaksa. Nah, beda lagi kalau itu. Lainnya insya Allah kalau nikah itu pasti bahagia. Itu lambang farah. Berarti kalau udah ada ngelewati satu hal yang sifatnya orang itu senang, maka insya Allah nanti selanjutnya juga akan senang. Nah, kita pun juga sama, yuk kita isi kehidupan kita dengan Fa'lul Hasan. Makanya yang termasuk membuat kita nggak bisa Fa'lul Hasan itu kebanyakan lihat berita. Nah, berita ini nggak ada yang enak, berita semuanya ini. Jadi akhirnya nggak bisa husnudzon. Kita pokoknya kita Fa'lul Hasan, setiap ada apa juga kita nanti alhamdulillah bagus. Kita mungkin ziarah, ketika kita ziarah mau perjalanan ziarah ketemu dengan mungkin ada polisi atau pilot yang ngantar kita namanya Iqbal. Oh, Iqbal artinya diterima, makbul berarti insyaallah ziarahnya. Itu termasuk bagian daripada Fa'lul Hasan yang diajarkan oleh Aslafun Shalihun. Nah, inilah mungkin daripada sedikit keterangan yang ada di Rabu Akhir Safar, dan mungkin sedikit perlu diperhatikan, beredar saat ini banyak sekali kabar-kabar yang ajak orang untuk sholat sunnah dengan niat tertentu sekian rakaat. Nah, jadi kita harus tahu bahwasanya tidak ada syariatnya sholat sunnah khusus untuk Rabu Akhir Safar. Itu enggak ada. Sholat sunnah untuk Rabu Akhir Safar itu tidak ada syariatnya. Kalau sampai memang ada yang melakukan, maka jangan niat sholat sunnah lidaf'il bala, nggak ada. Nah, terus gimana? Nah, kalau mau sholat sunnah, niatkan aja sholat hajat, ini ada dalilnya dari Nabi Muhammad. Atau misalkan kita mengerjakan sholat sunnah awabin, ini nggak ada masalah. Kalau seperti itu hukumnya boleh-boleh aja yang seperti itu. Sama juga ketika kita malam nisfu Sya'ban itu, kalau ada sebagian, kalau kita yang biasa ada di masjid lihat kan sholat baru baca Yasin, itu bukan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ada niatnya usolli sunatan nisfu Sya'ban, ngawur, tidak sah itu sholatnya. Jadinya sholat sunnah mutlak, mungkin malah bisa jadi salah kalau meyakini itu hukumnya sunnah. Satu hal yang sifatnya keliru itu. Kenapa? Niatnya sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu adalah sholat sunnah 6 rakaat, yaitu tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 3 kali salam yang dikerjakan. Waktunya kapan? Waktunya bainal maghrib wal isya. Nah, kalau kita misalkan pada kesempatan di Safar ini kamu sholat sunnah, jangan niat sholat sunnah lidaf'il bala. Itu nggak ada syariatnya itu. Tapi silahkan sholat sunnah, mau niatkan sholat sunnah hajat boleh, mau sholat sunnah istikharah juga boleh, atau yang biasanya witirnya cuma 3 tambahin jadi 8, ya terserah, nggak ada masalah. Karena kalau yang seperti ini adalah termasuk satu hal dan satu perbuatan yang memang diajarkan oleh Aslafun Shalihun. Semoga insya Allah yang sedikit yang bisa kami sampaikan ini ada keberkahan dan semoga bermanfaat insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Apa namanya? Sementara dibagikan.
الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله رب اشرح لي صدري الله الله يا الله ربي إني للفضل طال انتظاري يا عليما بذلتي وانكساري قمت بالباب أرتجي منك عطفا يا خبيرا بفاقتي واضطراري الله يا مولانا طال مكثي في السجن بلوك فادرك بغيتي من قبل يا فلسطيبري وعلى فضلك الجزيل اعتمادي وإلى بابك المانع اضطراري الله يا مولانا الله الله يا الله رب اشرح لي إلا ضعفي ما قط يخفاك يا من فضله في الوجود والكون ساري أنا عبد من شاء للنقص لكن ليس لي طاقة على الاختبار ربي فانظر إلي نظرة ود واغنيني بالغناء وقرب مزاري إنني بالفناء طرحت قيادي ومرادي وحاجتي واختياري يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله رب اشرح لي صدري وعلى فضلك المعول فابسط ذيل الستر العلا قبيح عثري إلا لي في نداك ظل جميلا فأغثني واصلح جميع عواري الله يا مولانا الله الله يا الله ربي إلي للفضل واللطف أرجو فافتقد بهجتي وأحسن جواري ليس لي في سواك يا ربي قصد يا غيثي في يسرتي وعسري يا الله الله يا مولانا
الله الله يا الله رب اشرح لي صدري. Ini karena doanya panjang ya, apa namanya, kita baca bersama-sama aja ya, tidak perlu cepat-cepat bacanya ya, ngikuti yang di depan ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhara min gharaib hikmatih fi syuni bariyatih ma tawassa'at fihi masyahidu ulil albab fawaqafat min tilkal masyahidi ala al-ajabil ujab. ظهرت تفاصيل تلك الشؤون على مجملات ما دعت إليه أسرار الكاف والنون وما يعقلها إلا العالمون والخبير بالمعاني نادته أسرار المثاني بنداء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا من بيدي ملكوت كل شيء اكفني شر العين واحفظني من الغي وأمدني بالحياة الدائمة من سر اسمك الحي. وهذه شؤوني أبديتها ومطالبي أدهرتها ولا يجري كربة المكروبين إلا رب العالمين. اللهم يا عالما بما يكون اكفني شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالما بما ينزل اكفني شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. هذه لساني نطقت بشكوى إليك وبك المستعان في كل مقصود وإليك المشتكى في كل مهمة. اللهم وسيلتي إليك تملكي بين يديك واستغاثتي بك والتعويل عليك وقبيح بي أن ألتجئ إلى غيرك أو أسأل سواك. يا أرحم الراحمين ارحمني يا مغيث المستغيثين أغثني يا درك الهالكين أدركني. إليك فوضت أمري وانتهى سيري ولم أرجي لكشف البؤس والضير سواك. يا ربي يا فتاح بالخير اللهم حل العقدة وفرج الكربة واذهب الحزن واقطع مادة الكرب من قلبي واشرح صدري شرحا يوجب لي صفاء المعاملة معك وحسن الاستقامة على منهج الصدق في شؤوني كلها بحيث لا يخالطني التفات إلى غيرك ولا تعلق به. والضعف الذي نزل بي أسألك اللهم بدله قوة من اسمك القوي يقوى بها قلبي على تحمل أسرارك وروحي على مدافعة الهم والغم. واجعل علي واقية من حفظك ورعايتك تقيني ما لا أستطيع على حمله وما لا أقوى على صبر عليه. يا عين صاد كفايتي من كل بلوى وهم. ميم عين سين قاف حمايتي من كل محظور. ليس لي راع يا مولاي سواك ولا حامي من كل بأس غيرك. وإعراب لساني عن شأني هو برهاني على أنك المغيث والكافي والمعافي والشافي. يا مغيث أغثنا يا رحمن ارحمنا. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم الأسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا قلت الحلة وليس لراحم سواك وقد قامت علي الحجة في تخلف عن واجب حقك وعظمت لدي البلية في مواصلة الذنوب والسيئات ومن أين لي بالفرار من قدرك المختوم عليك وأشرك بالغياث يا ربي لمن استغاث بك والفرج لمن أحاطت به أقدارك ولي إليك الشفيع الأعظم أكرم خلقك عليك وأشرف عبيدك لديك فقد قدمته شفيعي إليك في تفريج همي وزوال غمي وقضاء حاجاتي وحاشك أن ترد من توسل به إليك تهمل من واقف بلا إذا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وإقبال الأحوال ظاهرا وباطنا أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله كريم أن يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر وعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله والرضا في خير واللطف والعافية والسلامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأشفياك. صلى الله عليه وسلم. Menyambut bulan Maulid, Nabawi TV membuka kesempatan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan umroh di bulan Maulid Rabiul Awal 1441 Hijriah yang insya Allah akan dibimbing oleh Al-Habib Fahmi bin Hamid Assegaf. Daftar sekarang juga melalui nomor 0856 4669 4949 atau 0822 1381 6703. Mari melakukan perjalanan ibadah umroh bersama Nabawi TV.
Thank you.